Oke guys, hari ini Erik mau menjelaskan guys. Ini menurut pengalaman Erik ya. Kita kerja di luar negeri itu, ini hitung-hitungan diri Erik sendiri, prinsip Erik gitu. Kenapa gaji di luar negeri itu ya bisa, nah rata-rata dapat ya rata-rata kurang lebih 10 juta gitu ya guys ya. Kalau kita di luar negeri, kalau kita mendapatkan gaji 10 juta itu, omset kita berapa kan gitu. Kalau di luar negeri itu, anggap seperti Erik gitu, kerja di spa gitu. Tapi omset pendapatan 100 juta guys, 100 juta per bulan guys, 100 juta per bulan. Terus kita digaji 10 juta guys, anggap 10 juta per bulan berarti kita dapat dari 100 juta ini kita dapat 10% guys, 10% gitu. Terus seandainya kita kerja di rumah guys, kalau pendapatan kita bisa 100 juta per bulan, ini nggak mau per bulan. Terus kita berhak ya kalau disamakan kita dapat 10 juta juga guys, 10 juta gaji kita gitu. Itu namanya balance lah gitu, sama-sama gitu. Tapi menurut Erik, berapa sih pendapatan kalian di rumah gitu guys? Itu ini yang kerja di luar negeri ya, pendapatan Erik segitu karena Erik. Oke guys, ini kan pendapatan yang di luar negeri guys. Cerita hari ini gini guys. Ceritanya Erik bekerja di Bali gitu kan guys. Di Bali omset Erik adalah, anggap dah kalau Erik kerja itu, ada salah satu di hotel Erik kerja, masasannya itu 1 jam ya, 1 jam itu. Tapi tidak tahu Erik sekarang 1 jam harga masasannya adalah berapa, sekitaran 600.000, sekitaran kurang lebih ya 600.000 per 1 jam. 1 jam ya, 1 jam. Terus ya ini ceritanya yang di Bali ya guys. 1 jam 600.000 per jam. Terus Erik mendapatkan 5 tamu per hari ya. 5 tamu per hari guys, anggap dah 5 tamu per hari guys. Jadi pendapatannya satu hari adalah berapa ini, 3 juta ya guys, 3 juta per hari ya, 3 juta per hari. Totalnya kalau 3 bulan Erik bekerja paling banyak 22 hari ya, 22 hari. Ini rata-rata Erik ambil 5 tamu per hari karena tamunya ramai sekali guys ya. Kalau ramai sekali bisa dapat 7 9 gitu, 9 jam kerja guys, 9 jam kerja, 9 jam kerja, kadang 12 jam kerja, kadang 12 jam kerja guys, 12 jam kerja gitu. 22 hari dikali 3 juta guys, 3 juta sama dengan berapa itu gitu. 3 juta 10 kan 30 berarti 66 juta 66 juta ya, 66 juta per bulan guys, per bulan
per bulan ya guys, 66 juta per bulan. Tapi waktu itu Erik mendapatkan gaji kurang lebih 3 juta sampai paling banyak Erik pernah mendapatkan 3 juta 500 guys. 3 juta 500. Terus di tahun berapa ya? Sekitaran tahun 2017 sampai 2018 guys. 2019 awal 2029 Erik berangkat guys. Berangkat ke Kuwait guys. Ke Kuwait Erik berangkat, mendapatkan pendapatan Erik kurang lebih di Kuwait sekitaran 100 juta guys, 100 juta. Dapat gaji 10 juta gitu perbandingannya. Kalau ini kita mendapatkan, kalau di rumah mendapatkan 5% guys, 5%. Kalau di luar negeri, kalau ini 10%, 10% berarti 6.600.000 kita mendapatkan guys. Tapi Erik mendapatkan cuma 3 juta atau 3.500.000 gitu guys. Gitu. Karena pembayarannya kalau di Bali pembayarannya adalah Erik masih, kalau DW itu kan masih DW Erik guys. DW dulu waktu itu berapa ya dibayar? Sekitaran berapa? 100.000 kayaknya, kalau salah 100.000 kayaknya, 100.000 atau 125 gitu guys. Kenapa Erik mendapatkan mendapatkan 3 juta sampai 3.600.000 karena isi overtime juga. Terus itulah guys. Terus sekarang apa lagi? Itu kita mendapatkan 5% kayak gitu guys. Makanya gitu. Terus di rumah kalau kita kerja cukup makan aja guys. Iya. Bandingin ya, kalau kita kerja di rumah ya. Kerja di rumah kerja 9 jam kerja plus kita bolak-balik bawa motor lagi 2 jam guys, 2 jam. Sama dengan 11 jam jadinya. Kenapa 2 jam? Berangkat sejam, pulang sejam guys. 2 jam jadinya 11 jam. Kalau kita kerja 12 jam tambah 2 berarti 14 jam. 14 jam per hari guys. Pendapatan kita cuma 3 juta sampai 3.500.000. Ini guys. Makanya Erik pindah ke luar negeri mendapatkan 10 juta sampai cuma 9 jam kerja. 9 jam kerja. Terus anggap dah pulang pergi 10 jam guys. 10 jam Erik kerja, 10 jam.